Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Data Science ID bersama saya Yasir Imam. Ini adalah video seri ke-8 saya dari pengenalan dasar data science dan machine learning. Oke, di materi sebelumnya saya membahas tentang regresi, menjelaskan tentang linear regresi. Oke, dalam regresi itu ada banyak juga ya. Bukan hanya linear regresi, tapi ada regresi logistik, ada polinomial. Dan di video seri ke-8 ini saya akan membahas lebih kompleks lagi, di mana saya akan menjelaskan tentang logistik regresi dan penambahan model machine learning lainnya seperti KNN dan naive Bayes. Oke, di seri ke-8 ini saya akan pecah menjadi 2 part karena video ini akan panjang banget, karena saya ingin membagi ilmu tentang project saya dengan rekan saya Billy. Jadi di video ini saya akan membahas tentang klasifikasi penyakit jantung. Jadi saya ingin membandingkan ketiga model antara logistik regresi, naive Bayes dan KNN. Mana lebih bagus akurasinya dalam dataset penyakit jantung. Oke, jadi sekarang saya mau mengimplementasikan dulu. Jadi di seri 8 part 1-nya saya akan buat sampai visualisasinya, dan di seri ke-8 yang part 2-nya langsung ke model machine learning-nya, yaitu LR logistik regresi, terus naive Bayes dan KNN, dan ditambah lagi dengan menggunakan kurva Aushey RAushey. Oke, kita langsung saja ya ke codingan, kita implementasikan. Pertama buka dulu terminal. Ya, buat teman-teman yang nggak pakai terminal bisa langsung pakai ini, Anaconda Navigator. Jadi saya lebih suka pakai terminal ya. Kita masuk ke direktorinya. Jadi di sini saya sudah buat buat folder. Di dalam foldernya ini ada dataset. Nah, ini datasetnya. Jadi datasetnya ini saya ambil dari Kaggle ya, tentang penyakit jantung. Oke, langsung saja kita masukkan direktori foldernya. Jadi file ini sudah saya push ya di GitHub. Teman-teman bisa clone atau bisa melanjutkan lagi. Ini saya buka dulu Jupyter Notebooknya. Oke, sudah terbuka. Oke, sekarang kita buat dulu foldernya. Ini bukan file Python-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman text editornya. Pertama kita import library pandas untuk membaca file CSV menjadi data frame. Oke, setelah itu kita buat variabel untuk menampung data frame-nya. Jadi df ini singkatan dari data frame ya. Teman-teman bisa bebas pakai nama kalian atau apa saja boleh. Jadi di sini kita baca dulu ya filenya, read.csv. Terus namanya file CSV-nya apa? heart2.csv. Ini ekstensinya ya, CSV. Terus kita mau baca datanya. Oke, ini datanya ya. Datanya sebanyak 1025 baris dan 14 kolom. Jadi ini kolomnya ya, atribut ini kolom. Kita nampilin hanya 5 data saja biar nggak kebanyakan. Oke, setelah itu kita mau, jadi aku ngajarin lagi ya dari awal ya, cara melihat datanya, cara mengeksplorasi data. Jadi sini kita taruh aja df shape. Jadi teman-teman bisa lihat dimensinya. Ya, salah, tanpa ada ini ternyata. Jadi dimensinya itu ada 1025 baris dan 14 kolom atau atribut. Jadi saya pelajari dari dasar ya. Jadi kita ingin lihat data tipe-nya tuh gampang. Jadi kita tulis ini df.dtypehash. Nggak pakai parameter. Jadi ini tipenya ya. Jadi datanya umur itu tipenya integer, dan all fig itu tipenya float.
Oke, setelah itu kita ingin lihat datanya apakah ada datanya yang nol atau tidak. Jadi kita buat df.info baru. Oke, ternyata datanya itu tidak ada yang kosong ya, non-null. Oke, setelah itu kita ingin lihat apakah datanya ada yang kosong. Jadi ini kan melihat data infonya ya. Jadi kalau teman-teman ingin pakai cara yang kedua kayak gini, df.isna. Jadi menggunakan fungsi isna ya. Jadi dalam misalnya, jadi teman-teman kalau nggak mau pakai info, teman-teman cukup dengan cara isna aja, dengan menggunakan fungsi isna untuk melihat apakah datanya itu kosong apa tidak. Nanti akan mengeluarkan hasil antara true atau false. Jadi caranya cukup mudah dengan memakai fungsi isna, df isna dot values titik any. Oke. Jadi datanya itu false ya, berarti tidak ada yang kosong. Jadi setelah ini kita akan pingin lihat apakah datanya ada yang terduplikat. Kita pakai fungsi duplikat ya. Terus setelah itu kita buat ini value, terus titik apa underscore ya, underscore count, terus kita enter. Ternyata datanya yang kembar itu sebanyak 723 dan data yang tidak kembar itu sebanyak 302. Jadi banyak banget data yang terduplikat. Ya wajar aja sih terduplikat karena ini datasetnya kan ada yang umurnya sama, ada yang jenis kelaminnya sama, terus juga ada yang sama-sama terkena penyakit jantung kayak gitu kan. Jadi ya wajar aja kayak gitu. Oke, setelah itu kita pingin apa ya, ya udahlah kita ringkas aja datanya dengan menggunakan df describe. Kita summarization describe. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah paham dengan statistik bakalan paham dengan ini ya. Jadi ini ada countnya, terus rata-rata, standar deviationnya, minimal sama maksimal, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi aku nggak perlu menjelaskan lagi tentang ini ya, teman-teman cukup pahamin kalau teman-teman sudah mengikuti. Jadi kalau aku jelasin ini bakalan lama banget, jadi aku berharap teman-teman sudah paham tentang ini, karena nih ya menurut aku sih hal yang dasar sih kalau kalian sudah menempuh mata kuliah semester 3 tentang statistika dan probability. Jadi udah paham ya. Oke, sekarang kita pingin nampilin plotnya aja ya. Jadi sini kita buat plotnya aja. Import matplot. Matplotlib, terus .pylot as plt. Terus kita pakai lagi Seaborn. Import Seaborn as cns. Terus kita panggil ini matplotlib inline. Jadi ini library yang untuk menampilkan visualisasi data ya. Jadi di video-video sebelumnya aku belum pernah menjelaskan tentang Seaborn. Jadi Seaborn ini sama halnya seperti matplot juga ya untuk visualisasi. Jadi teman-teman bisa aja langsung buka aja di Google Seaborn, ntar banyak banget dokumentasi tentang Seaborn dan bentuk-bentuk visualisasinya. Oke, udah ya. Sekarang aku tuh pengen menampilkan visualisasi datanya. Jadi kita langsung aja ya buat frekuensi penyakit jantung berdasarkan umurnya. Jadi sekarang kita buat dulu VD, ini inisialnya aja VD cross tab. Jadi ini bakalan gambar grafiknya itu akan mengikuti sesuai dengan usianya ya, usia sama target. Jadi sini kita bakalan ngambil data target sama data X. Jadi kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut cross tab, terus kita masukkan data frame-nya yang X, df.x, terus kita panggil lagi df.target. Oke, setelah itu kita buat floatnya.
Jadi jenis floatnya tuh BART ya. Bikin ini BART. Oke, setelah ini kita atur ukuran floatnya tuh berapa. Jadi kita gunakan fungsi file size. Jadi ukurannya misalkan 20,6, lebarnya 20, tingginya 6, seperti itu ya. Oke, sekarang udah kita buat. Terus apa lagi ya? Bentar. Oke, lanjut. Sekarang kita mau ini kayaknya kok merah ya, kayak error di mana ya? Bentar, kita lihat dulu. Ternyata di sini ya, kurang tutup. Udah. Oke, sekarang kita buat title-nya. Jadi kita buat sini plt title untuk judulnya ya. Terus kita taruh nama title-nya itu apa? Frekuensi penyakit jantung berdasarkan umur. Oke, setelah itu kita buat labelnya. Jadi ini label ya. Jadi label itu ada di sumbu X, ada di sumbu Y. Jadi teman-teman sudah paham statistik bakalan paham banget ya tentang kurva, tentang labelnya di sumbu X atau sumbu Y. Oke, sekarang kita buat plt X label. Ini untuk sumbu Y nya dulu ya. Jadi sumbu Y nya kita mau taruh apa? Misalkan umur. Terus di sumbu Y nya kita mau taruh apa ya? Misalkan di sumbu Y nya kita mau taruh frekuensi aja ya. Namanya juga kita membahas tentang frekuensi ya, frekuensi. Oke, terus sekarang ini fungsinya yang plt savefig ini untuk menyimpan gambarnya ya. Jadi teman-teman ntar gambarnya akan berekstensi PNG, akan ke download langsung di folder kalian ya. Jadi kita taruh sini savefig, terus masukkan namanya. Anggap aja namanya itu gambar frekuensi .png. Ini ekstensinya PNG ya. Terus kita tampilkan plt show. Oke, run. Nah, jadi ini adalah gambar visualisasinya frekuensi penyakit jantung, dimana di sumbu X umur dan sumbu Y nya frekuensi. Jadi kita besarkan lagi ya. Nah, setelah itu ini targetnya ya 0 sama 1. Jadi dapat dibilang kayak gimana ya? 0 ini tuh orang yang teridentifikasi terkena penyakit jantung, sedangkan 1 ini orang yang tidak terkena penyakit jantung. Jadi di umur 58 tahun lebih banyak yang terkena penyakit jantung dibanding yang tidak terkena penyakit jantung. Nah, sama halnya di umur yang 29 tahun itu banyakkan yang tidak terkena penyakit jantung. Ternyata yang terkena penyakit jantung itu tidak ada di umur 29 dan di umur 34. Nah, sedangkan di umur 35 tahun nih ada yang terkena dan ada yang tidak terkena. Jadi frekuensinya itu lebih banyak yang tidak terkena penyakit jantung. Sama halnya di umur 37. Jadi setelah kita lihat dari visualisasi ini, ternyata saya dapat menyimpulkan bahwa umur 55 tahun ke atas itu lebih banyak yang terkena penyakit jantung daripada yang tidak. Kita lihat aja di umur 50 tahun sampai 54, sampai 55 ya, sampai 55 ini sudah termasuk lebih banyak kena penyakit jantung. Jadi umur 50 tahun sampai 54 tuh masih didominasi dengan orang yang tidak terkena penyakit jantung. Jadi di umur 55 tahun sampai umur 77 lebih banyak yang terkena penyakit jantung. Tapi di sini umur 74 ada juga ya yang nggak terkena. Jadi ini tergantung dari dataset kalian. Oke, setelah itu kita pengen lihat penyebarannya ya, yang gimana ya. Kayaknya sampai sini sudah paham ya kalian. Untuk mungkin nih sebenarnya ada bentuk visualisasi lainnya, cuman aku gambarkan cuman sampai sini aja. Tapi ya kita buat aja kayak apa ya. Tapi
ya sudahlah. Oke teman-teman, mungkin hanya video sekedar sampai visualisasi. Mungkin di seri ke selanjutnya, seri ke-9 bakal lanjutin ini ya, bakal lanjutin video ini sampai selesai. Jadi di materi seri ke-9 saya akan menjelaskan tentang model-modelnya. Jadi kita membandingkan ya antara logistik regresi, naive Bayes dan KNN. Ya teman-teman, ini video singkat banget ya, semoga teman-teman paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.